dan daya air Pak, termasuk energi seperti PLT yang kemarin Pak. Termasuk juga nanti ada PLTS juga kita masukkan, pembangkit listrik tenaga surya ya, dalam muatan perdagangan. Jadi semua jadi usaha walaupun mungkin belum ada di kita, tapi untuk proyek ke depan kita sudah masukkan. Mungkin terkait yang akan ditinjau barangkali Ibu Heni dari Kepala PT Ciliwung Sadane Pak, mungkin bisa menjelaskan terkait teknisnya ya. Nanti dibantu sama Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan sedikit Pak Kabid, Ibu, Bapak. Jadi kami dulu Ibu mungkin ya dunia Mahakawan Kaya ya, selama sebagai developer mengelola perumahan Grand Presiden ya. Itu Ibu izin kita sama-sama aja ya. Jadi sumber airnya itu ada di saluran sekunder Parung Banteng, daerah irigasi Ciliwung Katulampa. Kemudian lokasinya di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Jadi pengambilannya 2,5 liter per detik, Bapak, setara 1.620 liter kubik per bulan. Cara pengambilannya kompensasi dari bawahnya Bu ya, naik ke atas. Kemudian keperluannya untuk keperluan penyiraman taman, sebagai taman ya Pak ya, lebih seperti yang dulu disampaikan kepada kami Pak. Jadi bukan keperluan satu bukan ya Bu ya, tapi hanya untuk penyiraman tanaman saja. Jadi mungkin di surat izin segala macam sudah ada ya Bu ya, lengkap alhamdulillah. Jadi ini diterbitkan 2024 kemarin enggak, jadi insya Allah kalau sudah, biasanya kalau sudah ini menghubungi lagi kepada dinas untuk memperpanjang. Tapi ini pemakaiannya tidak melebihi dari yang disarankan. Mungkin itu ya Bapak, sementara dari saya, mana barangkali Ibu melengkapi Ibu. Alhamdulillah, pertama mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin atas nama Grand Pajajaran, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih pada hari ini kami dapat kunjungan yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian di Grand Pajajaran. Adapun tadi yang Ibu sampaikan terkait penggunaan air permukaan dari aliran irigasi, betul Pak, kami juga memang sudah berizin dengan PSDA terkait untuk penggunaan hal tersebut. Dikarenakan hanya untuk penyiraman Bapak, karena kan kita juga melihat sumber daya yang ada ya kita pakai. Tapi kalau untuk pembangunan dan lain-lain itu kami sudah terapkan, bahwasanya sebelum pembangunan itu kami sudah dengan PDAM Bapak. Dan kalau untuk siram ya kami juga menggunakan izin untuk penggunaan kolam air siram. Tapi memang dikarenakan Bogor ini kota hujan, jadi kadang-kadang ya tapi tetap Bu, kita juga perlu kadang-kadang kita juga untuk kalau udah musim kemarau dan lain-lain, karena alhamdulillah Bapak debit air di Katulampa itu besar. Jadi untuk pemanfaatannya kadang-kadang kan semua juga selalu berkonsultasi dengan PSDA, dan kami diarahkan untuk mengikuti hal-hal yang tadi disampaikan. Alhamdulillah itu juga bermanfaat untuk Grand Pajajaran. Pangitan hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau dilihat, mangga sami-sami. Kami sumber air ini mah yang untuk warga ini dari PDAM Bapak, karena kan kami dengan PDAM itu harus Pak, setiap rumah itu harus semua, karena sumber air kita nggak ada kan selain PDAM. Alhamdulillah saya Pak kalau di Bogor sini. Iya, kasihan di Bogor. Bisa pindah dikit. Ini kalau sempadan sungai ini berapa meter ya harusnya? Kalau ada sempadan sungai dan irigasi beda aturannya Pak. Oh itu makanya mau nanya, karena kalau ngelihat ini kan Irigasi ini kabar side plan-nya ini kalau irigasi berapa meter Pak? Ini kok kelihatannya ini banget. Ya. Kalau irigasi dia tergantung kedalaman Pak. Kalau kedalaman 1 meter sempadannya 1 meter. Kalau irigasi. Kalau di sini? Kalau ini kurang lebih variatif Pak, yang 0,5 meter dan 1 meter Pak. Seharusnya berapa nih? Berarti sempadannya 1 meter kurang lebih Pak.
tetapi ada mungkin ini Pak, kalau yang sisi luarnya itu irigasi Pak, tapi yang di dalamnya itu drainase Pak. Kalau drainase Ini alatnya ini kan dikasihnya ini bukan? Ini. irigasinya di luar. Ah ya betul Pak, di luar Pak. Ini kan? Iya betul Pak. Nah ini harusnya berapa meter nih? Ini kan Terus- kayaknya rapat nih Pak nih. Iya. Sepadannya nih. Tinggal ganti skala aja kali ini. Nah. Salurannya. Iya, ini kan coba ini kita lihat nih coba di lapangan nih. Ya, Nah, iya ini coba kita lihat nih. Berapa meter nih? Soalnya kan Mari kita ke Pak. Ya, ya. Pak Gemilang, Siapa? kan itu kan sempadan itu apakah dari as salurannya, apakah dari pinggir saluran, Dari bibir tebing Pak. Bibir dari bibir tebing. Kalau bibir tebing itu kan kadang-kadang kan berubah-ubah. Tahun depan bisa geser lagi. Ya ada tanah timbul, Biasanya dia itu terus terkikis. dari as saluran mau berapa meter kan gitu. Bukan dari meter. Mungkin salah menurut saya itu. Jadi tinggi Dari- Pak, dari Karena kalau kedalaman itu kan memang berpengaruh terhadap sedimentasi Pak ya. Iya. Kalau misalkan acuannya kedalaman, rasanya kita bisa jadi acuan, nggak bisa jadi acuan. Karena kan elevasi sungai itu tidak sama. ya makanya kita Bisa lihat naik, dulu bisa di turun. lapangan. Kalau memang acuannya adalah ketinggian sungai. Nah ini Saya rasa harus diluruskan kalau Pak dari terkait gambar soal ini mekanisme mepet penggunaan ini. sempadan tanah itu. Nah, sempadan tanah itu kan memang variatif Bu ya. Tadi saya agak kaget kalau kemudian acuannya adalah kedalaman sungai, kan tidak bisa memastikan ketetapan elevasi tanahnya. dibuka ininya aja Bu karena Dia bisa naik, bisa turun. Tapi kalau menurut Pak Jul dari bentang sungai Iya. asal Biasanya aturan dan itu kan disesuaikan dari dengan dinas. debit dan volume Lagi air yang izin. ada, Hah? itu baru dihitung kembali Pak. Iya. Gitu. Kalau dari Permen PU tentang sempadan irigasi itu dari bawah Pak, dari dasar sampai ke bibir saluran. Nah, Jadi bukan ketinggian air yang itu haknya itu. terus ditarik ke yang bebas bangunan berapa meter? Dari mana narik? Kalau kurang dari satu, berarti satu ditetapkan sempadannya. Nariknya itu dari mana Bu? Maksudnya Dari pinggir apa dari as? Dari as saluran Bukan atau dari pinggir saluran? ini Pak, dari sini. Bibir palung Pak. Bibir, nah Kalau ini Bu, betul. ini punten ini bibir ya. Mhm. Di bibir ini kadang-kadang berubah-ubah nih, tahun Benar. depan bergeser lagi gitu. Sesuai Pak, jadi kalau Mungkin itu dari keras mungkin. Iya, iya betul. Kalau sungainya sudah dibangun, oke ya. Kalau sungainya sudah dibangun, oke. Dari sini. Ini papas. Ya, tapi kalau belum dibangun kan bisa berubah-ubah ya. Makanya kita sambil lihat aja Bisa Pak. ada tanah Iya, timbul atau Karena bisa itu kan bagian dari terkikis. perda Enggak. yang akan kita- Ini masalahnya bukan hanya tulis ini aja Pak Pikir. Ini kan Bukan. untuk semua ya. Itu ini maksudnya ini kan, kita kan praktek di sini dari Betul, lapangan. betul. Karena kita nanti kan akan bikin perda Ya, tentang saya mau tanya dulu sama Nah, dulu. iya. Saya boleh tanya dulu nih. Nah. Standarnya dari mana? Iya, standar dari mana? Standar pemberian penggunaan sempadannya itu dari mana? Kalau tadi dikatakan dari ketinggian kedalaman sungai, ini kan elevasi sungai tidak sama. Ya, selalu berubah. Kadang dia tergerus, kadang ada sedimentasi, ada penaikan elevasi. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, ukurannya dari mana standarnya gitu? Kalau irigasi nggak dari kedalaman air Pak, dari ini apa? Berarti kan dari bentang sungai. Tentang salurannya. Bentang saluran. Tentang saluran. Nah, Nggak ada dua. nah kalau bentang saluran apakah sudah terbangun atau belum terbangun? Kalau irigasi di Kalau bawah, Pak. belum kan berpotensi dia naik atau turun, atau maju atau berkurang kan begitu. Nah supaya jelas gitu rujukannya nanti, jangan debatable ketika perda dibuat, acuannya nggak jelas itu debatable Pak. Nah saya ingin pastikan di sini rumusannya seperti apa. Kayak ini Pak, kayak dari sempadan jalan, Ya. izin rumah, ya sempadan dinding sama pagar itu kan berbeda. Hitung dari sempadan dari setengah jalan kan begitu biasanya. Nah ini kalau ini apa patokannya? Kalau ini tinggal dari tengah Pak, dari pinggir. Dari sini. pinggir, Betul. maka saya bilang Dari pinggir- as atau pinggir dari as? itu kan berubah. Dari ininya Pak. Jadi karena gini. Dari penampang itu ya, Betul. penampang irigasinya. Jadi ada tanggul apa? Ada bertanggul dan tidak bertanggul. Nah, yang tidak bertanggul itu dari sini Pak. Nah dari sini. Nah, informasi aja Bu, Ibu lihat di komplek Sukamulya Indah, yang tadi sungainya gede jadi kecil sekarang. Bisa Tuh, gimana itu sempadannya tuh? Tadi memang tuh Karena kan perda ini sekarang tinggal ada jadi saluran. untuk pemanfaatan sempadan nih. Begini izin Bu, Nah, itu banyak oknum-oknum. permennya ada. Ini permennya memang udah jelas Pak. Oke. Nah, gitu Jadi dong. ini Pak. Ini peraturan Menteri PU memang jadi
lebar sempadan ini Pak, H ini sama dengan ketinggian H. Ini kan tanggul nih. Ini ketinggian H ini Pak, kedalamannya ini. Ini untuk irigasi. Ya. Ini apa irigasi nih? Enggak, ini rumusannya aja. Kalau meterannya Ini enggak. Oh, urusannya gimana? Rumusannya nanti mungkin kedalaman. Kedalaman itu sampai dengan ini sempadan Pak. Oh, sempadan. Ini sempadan ya. Kedalaman ini bukan dari permukaan air, Dari tapi dari bibir dari ini Pak. atas, Ya, bawah. sampai batas sampai ke Ya, dasar. dasar itu ya betul. Misalnya ini 2 meter, berarti ini garis ini 2 meter. Ini 2 meter Pak. Ya, kalau ini jalan inspeksi. Kalau biasanya kalau irigasi itu suka ada jalan inspeksi. Oh, nanti Ya. kalau ada jalan inspeksi sebelahnya lagi nggak? Ya sebelahnya. Kalau Baru inspeksi. diambil lagi. Ya. Kalau ada jalan inspeksi. Kalau jalan inspeksi setelah jalan inspeksi. Ya, lagi baru ambil. Ya. Kurang dari itu buat pekerjaan. Kalau yang tidak ada jalan inspeksi seperti ini Pak. nanti baru Tapi untuk RTH ya Bu ya. Apanya Pak? Penggunaan Kalau sempadan sempadan untuk memang udah RTH detail, kan. Pak. Ya itu Kalau makanya terbuka kembali hijau, kan? kepada bisa dilihat di lapangan Bapak. Ya, ya. Kami Ibu. Sebentar Bu, izin Bu, kita lihat dulu di sini Bu. Kalau lapangan gampang, ini kita lihat dulu di sini Bu. Siap, siap, Pak. Bicara lapangan bicara gampang, itu biar kepastian di sini ada ilustrasi di sini Bu. Siap. Kalau kemudian sempadan ini bisa digunakan, penggunaannya khusus untuk RTH atau bisa digunakan bangunan. nggak boleh digunakan Pak. Ya pertanyaan saya kan tadi buat RTH berarti kan. Iya. Ruang terbuka ini. Nah, jadi kalau memang kemudian ada sempadan dengan bangunan kan ada sanksi juga. Betul, ada sanksi. Itu maksud saya. Oke. jadi aman Bu ini mah untuk melihat. Lihat aja supaya kalau ada rakyat dari contoh protes, yang sudah kita sudah punya gambaran. Betul Pak. Nanti kita akan buat peraturannya Ya. mengacu pada peraturan ini. Mangga. Akan berbeda perhitungannya dengan sungai, drainase, dan irigasi. Ini masing-masing punya perilaku yang sama. Ada begitu mah tenang aja. Mangga. Kalau Grand Pajajaran mah intinya mengikuti yang Siap. diarahkan pemerintah. Anda datos jantan Bu aman. Ditinggali Dia mah nuju hoyong ngadama ge perdana teh supaya teu merugikeun ka ibu. Nah, gitu. Disiapkeun kitu. Upami kalau bisa geus tol ka Bapak ieu. Ampun. Jangan lupa. Supaya Grand Pajajaran mengikuti arahan. Oh iya, Pak Yuna. Siap, jadi insya Allah ada dasarnya. Betul Pak. Nanti makanya dicek, karena kan ini mah perdanya juga judulnya ternyata penggunaan. Ternyata dari sekian sumber daya air hanya ngambil penggunaannya. Nah di situ mungkin kita harus teliti dikaitkan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Karena ada masalah kelihatannya ke depannya itu. Penggunaan sudah ketentukan ya Bu ya. Penggunaan airnya sudah ditentukan dari awal gitu. Ya sudah dari Bu, izin- berarti kalau usulan. pada saat pengajuan izin, kan rencana penggunaan airnya kan sudah ditentukan kira-kira berapa Sudah kubik. untuk Terus cara kontrolnya gimana Bu? Kita kan pakai itu Pak, pakai Kilometer? Iya. Oh, kilometer. Nanti dan lagi kita setiap sebulan sekali itu kami dari PSG ataupun kami mau berkirim Pak kilometer itu semua nanti Bapak panitia Oke. di lapangan. Ada keterangan ya Pak. Ya, hebat. Pokoknya Tapi ini hebat Bu. Gimana Bapak? Kota Bogor penggunaan air itu tanaman, Iya. ngambil air irigasi. Tapi karena gitu Pak kan sayang ya dari kapal laut itu ada irigasi kan debitnya kenceng. Ini contoh nih, Sawah-sawah. Aku bilang, Iya. ini percontohan loh. Iya. Oh, iya. Terus sawah itu sudah tidak ada Bapak. Biasanya mau di mana we lah cairnya. Dan Malang Pak. Amin. sayang Namun di Pak. Bogor nanti tinggal duduk tuh lebih jaga bisa. Oh ini lebih jaga heula. Ada bager ya. Kurang kumaha atau apa ya? Sanes Pak, dari Kurang kumaha. PSD kan sering berkunjung. Oh, Kami iya. selain Pak kan selalu mengikuti aturan Dengan cek aja no Pak Gemilang ini paling mana? Biasanya kalau penggunaan air untuk proses, untuk kehidupan, untuk ini segala macam oke. Ini punya pertanaman. Aduh, hormat. Baiklah kalau gitu. Katu Lampan itu dibangun zaman Belanda Pak. Iya. Bendung itu awalnya 3.000 sekian hektar Pak, 3.300 sekarang sisa 330 Pak. Areal sawahnya. Terus ada Cuman karena memang lintas kota dan kabupaten dan sampai dengan Depok, jadi masuk ke kewenangan provinsi. Bendung Katulampan. Bendung Katu Lampan Pak. Soalnya dekat dari sini kalau Iya. Kalau yang saluran bantar kambing itu kewenangan siapa Pak? Bu, Kalau kita masuk dari patung helikopter ke Atak Senjaya, karena bantar kambing itu kan saluran tuh masuk panjang. punya kita Pak. Nah, itu kan di sepanjang pinggir saluran itu kan sekarang pertumbuhan Bang Li Pak. kios-kios Ya, itu Pak. ya, betul. Apa nggak pernah dikontrol itu? Ya. Betul Pak, itu punya kita Pak. Harusnya itu kan bersih ya.
Jangankan yang itu, Tinggal yang tadi di laporkan aja depan ke wanita TDM itu. itu. Ah itu. Pak BK, Yang di depan wanita ini, Pak ini BK, sungai yang tinggal lapor aja ke Oh, TDM. kamu benar. Iya, dan itu tingkatnya tingkat ke bawah. Karena kita itu sekarang Karena orang bukan Kalau si Atta juga beli banget. dulunya kita nggak pernah Jadi menerima pas bikin IM, pengaduan keluar kaji yang nggak potong, Saya di jalan nggak bukan potong, dari karena Kabupaten sakit. Bogor. Sekarang itu kita sering menerima keluar masalah Karena pengaduan bukan IM, kan mungkin jualan. udah atel ya gitu. Sampai Artinya kan sekarang ini pendisiplinan masalah-masalah seperti ini itu nggak bisa dianggap kecil Pak, karena dampaknya itu sekarang udah, kalau dulu mungkin cuma 1-2 ya nggak kerasa, kalau sekarang kan masif, jadi dampaknya itu terasa oleh masyarakat luas. Sementara itu yang mengambil keuntungan itu kan hanya oknum 1-2 orang, yang menderita banyak orang lah, mirip kayak di Sumatera, tapi ini kan skala Ya, kecil lah. iblis lah kumapa santun. Harus Iblis mah. menjadi aspal kita Pak. Gaduh, ya. Nggak bisa ditanggap enteng ke depan. Saya setuju sih sebelum tindakan Pak KDM itu. Tapi nantilah di Ampun. hanya di spot-spot Iblis. 1-2 doang ya. Ayeuna Ciater di Iya. Taman Pramuka di Kerajaan Bahaya. Sabang. Wah, aduh bersih. Baiklah kalau begitu. Gimana kita jadi lihat Pak kesini Pak? Ya, langsung ke lokasi. Coba sebagai Ya. contoh. Kita mau lihat Cara perhitungan ini nih, blok berapa ini Bu nih? Bu, nanti kita Hah? magang gitu saya Pakai kendaraan aja kali ini Nanti sini. nanti kita ke arah dalam Ya, masjid. ya. Sambil jalan aja. Sambil jalan. Dan nggak terlalu Ke besar ya saluran ini. jajaran Tapi bisa bawa kendaraan kan Bu? Ada, kan sudah ada. Kita juga kalau jalan itu kan kita perhatikan Pak, Iya. supaya tidak terjadi hal yang nggak berkenan ya dengan penghuni atau Macet. taman juga kan ruang terbuka hijau juga kan kami juga semua mengikuti aturan. Ada berapa unit? Hanya sakit Pak, kita Ada 192. Tapi hebat ini ya. Ya Pak. Ruang terbuka hijaunya China, aduh. Ini masih kekeh. Tiga nama Pak di request sih dia ya Bu. Sok Pak Bu. Dia takkan Bu. Dia mau. Apa di Tiga lagi beli. Masih ada yang kosong mungkin. Pak masih ada yang kosong tuh. Ambil yang di sini, bikin kolam ikan sampingnya. Nyebor tanaman. Iya. Bikin kolam ikan. Gua hebat. Iya masih ada yang kosong. Biasanya mau boro-boro, jangan aku mau ya saya bor.